Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati seluruh jajaran alim ulama yang hadir dari perwakilan NU, Muhammadiyah, MTA, LDII kalau ada, dan seluruh yang hadir yang kita cintai, Pak Bupati beserta Ibu, Pak Wakil Bupati beserta Ibu juga, seluruh jajaran Forkompimda, para tamu undangan, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, ini mulutan. Kata orang tempat saya mulutan. Wayahe mangan enak. Jadi mulutan itu identik dengan makanan, Gus. Makanya kalau peringatan Isra Mi'raj biasanya nggak ada makanannya. Tapi kalau mulutan itu biasanya ada makanannya. Nah ini tak lihat kok nggak ada makanannya. Iya. Jadi itu kebiasaan sahabat sebenarnya. Jadi Rasul itu hormat maulidnya sendiri itu kan puasa. Nah karena Rasul itu puasa maka para sahabat itu masak yang enak-enak untuk dikompetisikan sesama sahabat agar Rasul tidak kesulitan ketika buka puasa. Maka seharian masak yang enak-enak. Nah nanti menjelang buka gitu dibawa ke tempat Rasul. Monggo ya Rasul gitu. Sambil para sahabat itu tengok-tengokan makanan sahabat yang lain. Oh kamu masak apa? Oh saya masak gulai, Mas. Ini, oh masak bakso. Saya lama gak makan gulai, nanti minta gulaimu ya. Saya lama gak makan bakso, nanti aku minta baksomu. Saling melihat itu. Nah setelah itu selesai saling mengintai makanan temannya. Semua nunggu Rasul. Nah akhirnya Rasul keluar terus ngajak makan bersama. Dan Rasul pasti berdoa. Barik lana dari Rasulullah itu pasti terjadi. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, setelah Rasul berdoa barokah, maka para sahabat terus langsung bersama Rasul makan bersama karena makanannya itu barokah. Barik itu kan barokah. Maka keberkahan dalam makanan sebagian dibawa pulang. Nah, yang dibawa pulang itu yang namanya berkat itu. Makanya orang Jawa menyebut berkat. Karena ada barik di situ. Sama sampai sekarang kalau kita di Ka'bah terus tiba-tiba barokah ke Ka'bah. Itu tentara sana nggak berani ngelarang karena Ka'bah itu barokah, dalilnya ada. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibak kata mubarokah. Sama hujan juga sama. Kalau sana sama hujan di Mekah barokah. Ya nggak ada yang larang karena memang hujan itu barokah. Minas sama imaan mubarokan lah. Makanan yang didoakan itu doa barokah barik itu menjadi makanan barokah. Itu diharapkan oleh para sahabat waktu itu kalau dimakan jadi daging pastinya daging barokah. Lah daging barokah itu nggak dibakar sama api neraka. Makanya barik lana itu terusannya wakina ada benar. Dan itu sederhana nah. Orang sini makanya karena setiap ada makanan barokah itu doanya Allahumma barik. Nah dulu orang Jawa kan nggak ngerti barik itu apa. Barik Allahumma barik. Maka akhirnya orang sini menyebut makanan yang kumpul dan Allahumma barik itu disebut barian karena barik. Allahumma barik, oh barian itu karena barik lana. Nah makanya nenek moyang kita itu paling pintar dalam setiap acara tabarruk pasti menyiapkan
Makanan, makanya setiap acara apa aja nenek moyang kita itu mesti bikin berkat. Karena pasti Allahumma barik lana. Nah, makanannya berubah jadi makanan barokah. Nah, persoalannya ada yang mempertanyakan apakah makanan itu bisa nyimpen barokah? Ya bisa nyimpen, jangankan makanan, wong kaset iso nyimpen suara. Handphone bisa menyimpan file. Makanya nenek moyang kita dulu paling seneng kalau ada acara tabarruk mesti siapkan makanan yang enak. Karena nanti setelah barik itu barokah, dibawa pulang jadi makanan barokah. Maka di sini disebut berkat, dan itu bulan Maulid pasti begitu. Nah, orang sekarang udah nggak memahami itu. Makanya dulu karena doa itu bisa dititipkan di makanan, maka hati-hati. Kalau menolak cinta laki-laki, diambilkan makanan diinstal doa, di share it atau di bluetooth sekarang itu. Innahu min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa I love you. Loh, makanya calon kepala desa, calon bupati kalau lagi pencalonan takut kalau makanan nggak kenal. Khawatirnya makanan itu diinstal doa linggis itu. Oh, ini guys itu. Makanya nenek moyang kita kan paling hobi. Termasuk santri biasanya kalau habis bekasnya kiai mesti diambil, karena pasti kiai itu kalau makan sesuatu pasti doa barik lana. Makanya kadang saya pesen, ya subhanallah sekarang kalau punya anak kok dablek, ambil air bacakan ya Allah ya Latif, minumkan. Punya anak kok diajari habis kapur sekilo nggak nyantol gitu, bacakan ya Fatahu ya Alim, minumkan. Punya anak kok gak sehat-sehat ya Hayyu ya Qayyum. Nah, bila punya suami kok mau kawin lagi gitu, ambilkan makanan atau bikin kopi terus bacakan ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim. Ojo malah kupak kopi gitu. Bila perlu diinstalasikan lagu kenangan berdua apa dulu. Hanya dirimu yang bisa membawa itu kan, angkat kopinya idonicu udah kasihkan. Nah, sekarang orang tidak paham lagi dengan konsep barokah yang ada dalam maka instalasinya itu barik gitu loh. Itu instalasinya itu barik lana, berkahilah kami, makanannya barokah. Loh, itu kan masakannya sendiri lah ya, masakan sendiri kenapa emang? Masak makanan sendiri, masakan sendiri berubah. Loh, kalau sudah didoakan berubah. Laki-laki perempuan kepacet, kecangar berdua, pulang lagi tetap laki-laki perempuan. Tapi kalau pergi ke KUA, barokallahu laka wa barokah alaika, setelah angkah tukah, pulang itu masih sama, keluar dari KUA. Celananya juga belum berubah, andeng-andengnya masih sama, tapi status dan nilainya berubah jadi suami istri. Jiwet barokah, buka kelambine barokah. Loh itu makanya dulu nenek moyang kita kan bikin berkat ke tiap acara barokah yang enak. Makanya berkat itu dibikin enak biar kalau habis acara tabarruk dimakan lagi enak lah. Orang sekarang kadang nggak paham bikin berkatnya nggak enak, nasinya kering atos gitu, udah gitu tahunya apek terus separuh perapat, begitu dimakan ya nggak enak. Akhirnya kasihkan mentok lah, jadi ini mentoknya sing barokah. Nah, ini jadi segala cara itu harus dimasukkan. Kalau ini kan maidu hasanah, ini cara memasukkan pengetahuan melalui kuping. Nah, itu cara memasukkan agama melalui makanan. Harus ditempuh dua-duanya. Karena nggak semua orang bisa menerima nasihat. Nggak semua orang bisa menerima nasihat. Orang disuruh sholat ada yang marah juga ada. Apalagi suruh puasa, marah juga ada. Makanya strategi itu semua harus dihadirkan. Salah satu strategi yang paling mudah itu ya memasukkan makanan barokah. Kenapa air zam-zam itu barokah? Lah, orang tiap hari ada orang tawaf di situ gak pernah mandek. Orang Jepang akhirnya meneliti, dan dari doa dan kalimat yang baik menghasilkan senyawa yang berubah dari air, molekulnya berubah. Nah, itu makanya nenek moyang kita ini lewat makanan
Belum lagi yang lewat doa, syar'id doa itu. Ya kan, syar'id doa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin. Pakai pemancar utama. Pakai provider kan itu. Provider utama kan itu. Terus wa ila jami auliya illa minal masyariq ila maghribiha fi barriha wa bakriha. Terus akhirnya koordinatornya, karena kita nggak tahu by name by address-nya wali kan. Ya sudah, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ini provider, pembantu. Baru kemudian wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minat al-Fatihah, gitu ya, kebagian semua. Karena pakai cloud kan, cloudnya Lauhil Mahfudz itu. Nah, kita tempuh itu juga. Jadi kadang kaum muslimin lagi Bandar Dadu juga dikirimi Fatihah. Wong al-ahya. Wal amwat kita nggak tahu makamnya di mana, kita kirimi doa. Lu nyampe enggak? Ya, nyampe, jangankan Fatihah. Seperti handphone kan pakai cloud itu. Kirim Fatihah apa, kirim gambar, kirim foto, semua nyampe. Yang penting kuotanya ada. Nah, kalau nggak punya kuota, pakai wifi gratis. Gratisan .co.id, share it bet gitu. Sama dengan ngirimi Fatihah. Ya kita kan nggak punya kuota, wong download juga nggak pernah. Maka kita pakai kuotanya Nabi, kuotanya wali. Karena Nabi wali kuotanya besar. Karena download. Qalu rabbuna Allah tsumastaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Nah, kita kalau download langsung tidur. Ya Allah ya Allah ya Allah. Makanya kita kalau mau kirim doa diajari menggunakan wifi-nya Nabi, wifi-nya wali lah. Kalau tadi .co.id ini free wifi, itu namanya tawassul. Nah, ini ditempuh juga oleh para ulama. Akhirnya asupan doa terkirimkan, asupan makanan terkirim. Makanya sampean nggak usah heran orang Mojokerto itu dua blek kayak apa, usia 40 itu pelan-pelan mau ke masjid. Ya paling tidak jadi ketua panitia peringatan Maulid Nabi lah paling. Dan mau itu nggak ada di Jawa ini, wong dablek tuntas itu nggak ada. Pasti tengah ya 40-an udah mulai belok-belok ke tempat yang baik, walaupun baru Jumatan cok. Paling enggak itu kalau Ramadan mau ngecat rumah lah, walaupun nggak puasa. Lah ini kan mesti ditempuh. Karena apa? Dunia ini yang paling ruwet itu manusia. Di dunia ini yang paling ruwet itu manusia. Sudah nggak ada yang ngalah ruwetnya manusia, nggak ada. Sudah paling ruwet jadi pemimpin lagi, khalifah. Paling rumit kalau dunia ini khalifahnya malaikat itu sepi, nggak ada pesta pernikahan, nggak ada, sepi kalau malaikat. Pohon-pohon juga nggak ngapa-ngapain. Apalagi iblis gitu ya, sepi. Wong iblis itu kalau mau eksis saja masuk kurungan ayam, terus dia jalan-jalan, ono jine gitu, dia nggak eksis. Nah manusia ini kan eksis. Dunia bergerak ini kan karena sampean. Paling ruwet. Makanya saya bolak-balik pesen, bahwa sekali-sekali Mojokerto bikin patung gitu, satu aja, nggak usah dipakai baju, biar bisa ngitung keruwetan dunia dan perubahan dunia yang digerakkan oleh manusia. Kepala manusia tok itu, sampean kalau pengen tahu, itu kepala tok ini menggerakkan dunia. Bagian atas ini menggerakkan pabrik topi, berapa triliun asetnya yang bergerak karena perusahaan topi. Nanti rambutnya menghasilkan pabrik sampo, mulai Sunslik sampai Merang. Dari situ menggerakkan salon. Terus kemudian sisiran, menggerakkan barbershop, mulai Eropa sampai Madura, komplit. Menyerap tenaga berapa? Di balik rambut itu ada perusahaan pabrik kutu, Peditok. Ini bergerak semua karena manusia. Jadi yang muka manusia ini menggerakkan apa coba? Pabrik skincare itu karena muka manusia. Turun dikit pabrik celak. Di bawah mata ada pabrik ini apa? Isido. Di bawahnya ada pabrik idep.
Itu triliunan dunia di situ. Terus ada lens soft lens, ada kacamata, ada dokter kesehatan mata, rumah sakit mata. Di bawahnya ada blush on, ya kan? Ada sunscreen, sunblock. Aku hafal bojoku wedok soalnya. Terus mulai dari hidung ini menghasilkan pabrik macam-macam. Bawahnya ini lipstick, dalamnya pabrik odol, pabrik sikat gigi, gigi monyong, pabrik behel. Ini dunia bergerak, yang digerakkan oleh muka manusia berapa? Ini pabrik jenggot, cukuran. Tangan ini banyak sekali, ada gelang, ada cincin, ada kutek, manikur, pedikur. Kalau orang kampung pakai godong serut itu posok. Ini dunia bergerak, jenggot ke bawah ini, belum lagi yang turun ke bawah. Ini tambah perusahaan gede semua bawa pusar ini, dari yang bagian depan, yang bagian belakang. Lihat, itu tumbuh dari sini semua. Pabrik katok mereknya berapa coba? Yang panjang, yang pendek, mulai dari rok, mulai under rok sampai simpak, dari yang segitiga sampai T. Yang bolong-bolong merek Sony, ada semua di situ. Bontek. Coba. Terus kemudian bagian belakang dari lubang itu melahirkan pabrik WC. Mulai merek Toto, American Style, kita tahu semua ada di situ banyak. Pabrik Jumbleng. Ya kan, pabrik Pampers itu ngurus itu semua. Terlalu lancar pabrik Introstop diapet. Nggak bisa keluar pabrik Dulcola. Coba dunia bergerak, itu belum kaki, sepatu, kaos kaki. Ya Allah, di dunia manusia itu. Makanya dunia itu kalau nggak ada manusia sepi. Maka bersyukur kita lahir jadi manusia. Coba lahir jadi tikus itu, dibantai. Sekarang lagi musim tikus. Saya kemarin ketemu dengan Dinas Pertanian. Saya bilang yang bisa menghilangkan tikus itu cuman kiai. Satu-satunya di Indonesia yang bisa menghilangkan tikus, kiai. Tapi biayanya mahal, 10 miliar lah paling enggak untuk membasmi tikus. Caranya soalnya berat. Ngumpulin kiai semua, terus suruh basul masail, tikus halal gitu. Coba kalau tikus itu halal, itu gak nyampe seminggu habis itu tikus diburu. Loh, ini kan belum lagi yang masuk. Ini makan aja bariklana. Kenapa? Karena dia menggerakkan semua sektor. Nasi itu menggerakkan kementerian agraria, BPN. Ketika nggak diatur, sawah itu bacok-bacokan sak tonggone. Pengairan, pabrik pupuk. Setelah itu pabrik gilingan, pabrik pemotongan padi. Setelah itu ketika dimasak, pabrik kompor, pabrik rice cooker, pabrik gas. Itu nggak tahu sampean agamanya apa, udah nggak tahu itu. Yang masuk aja udah nggak nanya agamamu apa, kok bikin pupuk. Dibawa pakai piring, pabrik garpu, pabrik meja, sendok, tisu, aneh-aneh. Dibumbui melahirkan pabrik bumbu. Ada nanam ada nanam bawang, nanam cabai, nanam anane udah sak lereng Gunung Arjuna, sak lereng Gunung Kelut, sak lereng Gunung Semeru itu isinya meng sayur. Nggak enak dikasih garam, yang bikin orang Madura di tambaknya. Sampean pernah curiga nggak waktu bikin garam di tambaknya itu nggak kencing di situ? Karena orang pedalaman curiga, maka yang satu dikasih nama uyah. Karena khawatir pas bikin uyah itu nguyo podo asine. Ya kan, setelah makan kemudian ngambil anggur merah, anggur hijau, itu nggak mungkin datang tanpa proses pemerintah, karena itu tanaman Amerika, tanaman Cina, tanaman New Zealand, Australia. Datang melibatkan negara, karena dia impor pasti menunjuk Menteri Perdagangan. Di situ ada eksportir, importir. Kalau sudah terjadi kesepakatan harus ada bill of lading, letter of intent. Pasti melibatkan jaminan obligasi. Kalau itu berarti urusannya dengan Bank Devisa New York, perusahaan terbesar di Amerika yang menguasai Bank Devisa New York,
Itu punyanya Rothschild Rockefeller, pengusaha Yahudi. Jadi sampean mangan anggur itu ya berarti ya wis melok menyumbang Yahudi terus lereno. Nek iso, nek ora ya terusno. Duh. Iki menungso. Makanya manusia sama Allah itu apa saja boleh. Apa saja boleh. Khalaqalakum ma fil ardi jami'a sakarepmu. Mau bikin rumah terserah. Makanya malaikat kan protes. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikut dima. Karena otoritas manusia ini absolut, udah terserah deh. Iblis, waduh protes ini nggak bisa, ini tak godain. Fabi aisyatika la'uwiyannahum fa'angdirni ila yaumi yub'atsun. Kata malaikat, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikut. Karena tahu potensi makhluk satu ini. Kemerdekaannya absolut. Mau bikin rumah ini nih rumah ini. Ini kayu berapa yang ditebang sama orang manusia ini? Kalau nggak ngerusak hutan nggak bisa bikin rumah kayu. Rumah batu kalau nggak ngerusak gunung apa bisa? Maka manusia itu harus ngerusak. Mau bikin anak aja ngerusak anak orang. Dan harus menumpahkan darah. Kambing yang dimakan singa dalam 1 tahun bisa dihitung dalam sensus binatang yang dimakan. Nah sehari yang dimakan manusia itu kambing berapa? Coba bakul sate makan semua kambing. Emang daging kambing di-download? Kan enggak. Emang daging kambing tumbuh dari Tamagotchi? Kan juga enggak. Dia tumbuh dari ditanam dan dia pakai nyawa potong. Ayam berapa yang dipotong manusia? Jadi penumpahan darah terbesar itu bukan macan, bukan apa. Absolut. Gunung itu diisi harimau nggak rusak kok, manusia datang gunungnya habis. Ikan di sungai habis karena manusia datang. Makanya kalau COVID kemarin seandainya manusianya habis nggak ada masalah bagi alam. Subur lagi nanti itulah. Ini makanya manusia ini absolut, terserah makanya. Jadi makanya dan manusia nggak ngapa-ngapain, zaman nebang hutan terus mati, enggak. Percaya saya, seluruh sungai sak Mojokerto itu mbok racun sampai nggak apa-apa, sehat-sehat. Ini akan sebagai laki-laki terus sampean menjarah seluruh wanita sak Mojokerto, enggak protol, enggak, percaya saya. Ngambil punya orang mau seluruhnya sampean ambil, enggak apa-apa. Itu bebas kok, yang penting menang ngono enggak apa-apa. Itu kan absolut, enggak ada masalah. Coba sampean mabuk itu dari kecil sampai 40 ya nggak sakit-sakit ya malah sehat. Nggak ke masjid ya nggak apa-apa kok, karena manusia itu bebas sudah ketika di dunia ini. Tapi manusia nggak boleh lupa, manusia itu nggak selesai di sini. Manusia itu punya penyelesaian tahap 2. Kemana? Ya di kampung halamannya yang sana. Wong ini imigran, you kan alien, kan imigran nanti pulang gitu loh. Nah manusia ini sudah kelamaan nggak tahu bahwa ada tempat pulang, itu nggak tahu, karena ini keturunan Adam yang kesekian. Kalau Nabi Adam kan masih tahu karena dia bail up loh, pulang datang ke sini pertama kali, imigran pertama masih tahu kampung halaman. Anak cucunya nggak ngerti. Makanya Allah itu penting mengutus utusan untuk cerita itu. Kamu nggak berakhir di situ dul, kamu pulang. Makanya secara periodik dikirim utusan untuk mengatakan kamu pulang, dan ketika kamu pulang dimintai pertanggung jawaban. Cuman itu toh. Makanya secara periodik dikirim utusan. Nah periode terakhir Nabi itu Nabi Muhammad itu diutus untuk nyeritain kamu nggak di sini berakhirnya, kamu pulang, dunia ini ada yang punya. Jadi apa ono jenenge Tuhan gitu kan, cuman gitu tak pesen itu. Jadi you nggak bisa main-main di sini, pulang nanti kamu apapun yang kamu lakukan di sini dimintai pertanggung jawaban. Nah itulah maka orang ini yang lahir ini disebut Rasul, karena membawa risalah, membawa pesan sebagaimana Nabi yang sebelumnya untuk menjelaskan sampean pulang. Nah kalau kamu mau pulang kamu harus ingat
tryout dulu di sini, karena kalau sampai di sana kamu harus ngerti ini dunianya beda. Itu langit ketujuh kamu pulang. Ini kan langit satu, isinya bumi, tonggone Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Ini langit satu. Nanti kamu pulang kembali ke langit ketujuh sana. Tabiat orang sana beda. Makanya pesan itu membawa pesan langit, didownloadkan dari sana. Sana tempatnya orang sholat, maka di sini kamu ajarlah sholat, biar nanti kalau kamu pulang di sana lihat orang sholat gak kaget. Karena kalau kamu ke sana nggak pernah sholat, nah kamu kaget, ini orang ngapain? Longak-longok kata malaikat, oh ini berarti bukan penduduk sini, karena nggak kenal sholat, ya wes dideportasi. Cuman gitu aja sebenarnya. Quran di sana diturunkan sini, ambil paket, monggo. Makanya dari sana itu membawa mahwal iman, mahwal Islam. Ya itu aja bekalnya. Iman itu apa? Kepada Allah. Karena apa? Nanti kamu pulang ke sana ketemu Allah, maka kamu harus tahu wa malaikatihi, dan malaikat Allah. Nanti kamu kalau balik sana ketemu malaikat, kamu harus tahu, jangan sampai pangling malaikat iki apa tau lo dideportasi sampean. Wakutubihi, di sana Quran nanti. Jadi kalau sampean ke sana jangan lupa nanti ketemu Quran, karena sudah nggak ada ABCD kalau sampai di sana. Plang-plangnya itu bahasa Quran, makanya di sana jangan sampai salah baca plang. Maka dikasihlah Quran. Nah terserah sampean mau paket komplit ya monggo, mau paket 30 juz ya monggo, kalau mau paket hemat ya Yasin, segitu masih kebanyakan paket irit kulhu, atau paket per item tidak apa-apa, tergantung kemampuan beli kita. Kalau tukang kelahi yang ngambil paket idza batostum jabarin. Kalau putus cinta paket innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kalau istrinya cerewet paket sumum bukmun umyum baum la yarji'un. Kalau enggak ya paket satu huruf nun kalau dipanggil suaminya, begitu. Gitu. Wa rasulihi, dan kamu harus kenal sama Rasul, karena nanti koordinator di sana itu para Rasul. Ojo ngasih kira kenal. Itu demit kok gede-gede. Oh enggak, itu no. Oh itu besar lagi, itu siapa? Oh itu Adam 60 dhira. Oh itu sing gualak itu. Oh itu Musa. Nah sampai ini koordinator Nabi Muhammad, oh yang sana itu. Gitu. Wal yaumil akhir, dan kamu harus tahu hari akhir, karena biar nanti kalau sampai sana gak pengen balik, karena iki wis tutup, wis kiamat. Makanya sampean kudu yakin ono kiamat. Jadi biar nanti kalau balik sana, wah aku tak balik ke sana lagi, cari pendopo Mojokerto, udah nggak ada. Ini wabil qadri khairi wa syarri minallahi ta'ala. Ya sudah, kamu harus percaya takdir Allah. Nanti di sana terserahlah urusannya pangeran, mau ditaruh di mana, apa penting derek Gusti Allah. Makanya sampai sekarang di sini suruh noto hati untuk selalu terima keputusan. Mau ngaji bannya kempes, alhamdulillah kasih rezeki tukang tambal ban. Capek, alhamdulillah bisa kasih rezeki tukang pijat. Punya anak nggak bisa keluar, alhamdulillah bisa kasih rumah sakit Sakinah. Ya rumah sakit apa nih? Sakinah tuh, dokter sesarnya laku, gitu. Mencret, alhamdulillah bisa kasih rezeki bakul obat mencret. Gitu. Terus Islam apa? Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Kamu harus punya keyakinan pada Allah, karena di sana yang punya Allah. Wa tuqimus sholata, dan sholat, karena di sana nanti sholat, orang lihat orang ibadah. Nah di sini nggak pernah punya pengalaman itu, plongo. Nah terserah ngambil paket komplit ya monggo sedino 5 kali. Paket hemat ya seminggu sekali Jumatan. Paket irit setahun sekali lebaran. Zakat ya sudah, karena nanti kamu masuk surga itu rombongan, maka orang-orang yang ada di sekitarmu juga harus merasakan hartamu, jumaron, kasih. Kalau nggak bisa ya sudah, yang penting zakat fitrah. Puasa ya ambillah puasa paketnya, karena ruhanimu harus kuat.
Karena nanti kalau kembali ruhaninya yang kembali, jasadnya ditinggal sini. Maka harus ada penguatan ruhani. Cara menguatkan ruhani memperlambat kerja jasmani man gitu dong, balik orono. Maka puasalah. Yang bagus ya 30 hari atau 29. Keberatan ya depan belakang tengahnya bolong. Nah itu yang paling buruk itu yaitu tadi, udah nggak puasa, lebaran, ngecat rumah. Nah itu paling elek. Itu haji, berangkatlah ke sana, biar nanti kalau di hari mahsyar kamu nggak kaget orang itu beda. Itu kan bekal dasar sebenarnya kelakuan lah langit. Nah sampean nggak pernah mengerjakan itu ya, jangan salah nanti sampai sana longo. Lah nek longo ya dideportasi sampean. Oh ini bukan penduduk sini, pendatang haram, dikirim ke neraka. Sudah. Nah malaikat nggak bisa ditawar, wong itu koordinator langit. Nah itu makanya terserah. Makanya Rasulullah ketika menyampaikan pesan disetempel sama Allah, aish ma syi'ta fa innaka man surun, hiduplah sesukamu, karena tapi kamu suatu saat butuh pertolongan. Makanya di sini bebas. Saya menjadi kaya karena jualan gunung boleh, nggak ada yang larang. Sampai jadi konglomerat karena jual batu nggak apa-apa. Tapi saya harus ingat ketika kembali kepada Allah. Maka di sini belajar, alhamdulillah saya bisa jualan batu ini karena Allah bikin batu. Kaya karena jualan skincare boleh, sampai punya pabrik apa aja boleh. Tapi karena nanti pulang kepada Allah ya harus ingat, alhamdulillah bisa jualan skincare karena Allah bikin muka. Coba nek bokong kabeh ora payu. Menikah sana sini sampai anaknya banyak, sampai punya rumah satu istri, aset ini nggak ada masalah. Yang diminta cuma satu, alhamdulillah aku bisa nikah sana nikah sini karena apa? Allah bikin burung, itu aja. Ya kalau nggak dibikinkan terus saya mau ngapain? Ya cuman itu toh. Makanya kita di dunia ini diajarkan menghidupkan sinyal kita kepada Allah. Makanya kiai-kiai bilang ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, agar mulut kita ini punya bluetoothnya hidup kepada Allah. Kepala agar bluetoothnya hidup digadang-gadang ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tangan agar bluetoothnya hidup dipegangi tasbih ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bokong biar hidup bluetoothnya, biar kalau ada sinyalnya itu nyantol, duduk ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Makanya diajari semua lah. Kepala ini walaupun nggak bisa bunyi kan bisa ngomong. Ketika watasyadu arjuluhum ini ngomong ini kan nggak bisa ngomong kepala ini, nggak bisa bunyi, tapi kan bisa ngomong. Mau nggak nikah? Tangan bisa ngomong. Lu semua yang bisa ngomong ya Allah, ya Allah, ya Allah. Biar bluetoothnya hidup, kalau kepalanya kejedot masya Allah, pecak telek subhanallah. Bluetooth hidup itu enak, ada adzan Allahu Akbar datang. Kalau bluetoothnya mati ya nanti dulu. Robbana ya Robbana ya sik sampai tombol hati wong wis pegel nambani atine dhewe. Nek ndak dateng ya diuruki anjang gitu. Loh, pesan kenabian itu aja sebenarnya, nggak lebih. Sampai kompliti dengan yang lain ya bagus, kalau batas minimal itu tak. Makanya iman itu penting. Batasnya apa? Ya mengakui Allah. Kalau mau pasrah ya monggo, sampai sholat, sampai zakat, sampai puasa itu komplitan pokok. Apalagi sholat sunat, tahajud, tasbih, udah ini. Itu. Nah pesan itu diberikan kepada Nabi, kepada seluruh manusia akhir zaman ini. Cuman repotnya itu satu, kalau nggak jeli. Pesan ini diberikan kepada Nabi, Nabi lahirnya di Mekah, bukan lahir di Mojokerto. Lahir di Mekah 571. Sebagai Nabi terakhir, dunia sudah penuh. Kewajiban rahmatan lil alamin, alamnya sudah nggak kayak zaman Nabi Adam sing isine mek loro tok gitu, enggak. Atau zaman Nabi Idris yang baru sekampung. Iki alamnya wis penuh zaman Nabi Muhammad itu. Jadi rahmatan lil alamin itu
Sudah ketemu bangsa, ketemu suku yang berbeda-beda. Peradabannya beda. 571 Mojokerto sudah makmur. Di Malang sudah berdiri kerajaan Kanjuruhan tahun 450. Kutai Kartanegara 300. Ya kan? Kalingga 500. Tarumanegara 400. Mataram Hindu 600. Artinya ketika Nabi lahir itu dunia udah penuh. Arabnya masih jahiliyah, jadi peradabannya masih mundur di sana. Padang pasir, peradabannya pasti lambat karena perbendaharaan sosiologi antropologinya tidak ditopang oleh sumber daya alam yang memadai. Wong ono nek watu tok. Nah, sumber daya alamnya di bawah tanah namanya minyak. Itu kan tereksplorasi setelah Aramco, Arab American Corporation, perusahaan kilang minyak pertama di Timur Tengah zaman Ibnu Saud. Zaman segitu bikin rumah, ora ono cendelone wong kayune angel. Suruh wudu gitu, ya komplain nggak ada air suruh wudu. Apalagi tak jinabat, protes. Makanya orang Arab itu wah ini ajaran aneh ini. Ya kan, suruh jinabat ya susah, wong air nggak ada diminum aja susah. Apalagi jinabatnya orang Arab kan over ini semalam 8 kali gitu jinabat. Ya kan, puasa panas. Haji mungkin nggak terlalu masalah karena di kampungnya sendiri ya. Sementara di Arab waktu Nabi lahir, orang Arab nggak ngerti Nabi. Karena apa? Ditinggal Nabi Ismail itu udah cukup lama, jadi fatrah. Makanya disebut jahiliyah, kedatangan Nabi nggak ngerti. Orang Mojokerto nggak ada masalah, saya datang ngerti nih saya kiai dong. Orang sini masih diajar, nggak pernah hilang jeda antara kiai satu dengan kiai yang lain, nggak jedanya nggak ada, selalu ada. Jadi penjelasan kiai itu selalu ada. Kalau saya kiai ya dia aman. Lah kalau yang tidak mendapatkan penjelasan kiai kayak di pedalaman Irian itu, apa nggak mungkin kalau saya ini dituduh tim pemburu babi? Coba kita pahami konsep itu ya, jadi biar nggak salah memahami. Karena sekarang banyak yang apa ya, hiperbolis, berlebihan memaknainya, sehingga nggak bisa dipahami secara empiris. Anak-anak sekarang nggak bisa memahami itu, dikira Marvel nanti. Nggak ngerti, makanya dokumentasi Al-Quran itu kan sederhana. Wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Saksinya Nabi itu ya hanya Allah, karena orang Mekah nggak ngerti Nabi. Kebetulan baru dapat pengikut yang disebut walladzina ma'ahu atau sahabat. Sahabatnya ya orang Arab. Abu Bakar, Umar, Utsman, nggak ada sahabat namanya Joni, itu nggak ketemu. Konflik dengan yang tidak terima, asyiddau alal kufar. Kufarnya itu ya Abu Lahab, Abu Jahal, sama. Jadi yang dikafir-kafirkan ya orang sana. Sampai proses itu dengan kehebatan pelajaran dari Allah terjadi rekonsiliasi. Ruhama ubainahum tarohum rukaan sujadai yabtaguna fadlan minallah waridwanan simahum fi wujuhi min atharis sujud. Semua merekonsiliasi, hanya pengen ridha Allah. Nah baru kemudian mengalami fase perkembangan. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathalum fil Injil kazar'in. Islam itu seperti tanaman. Maka ada yang berangkat ke Eropa nanam, namanya Tariq bin Ziyad. Ada yang berangkat ke Afrika, sahabat Salman, sahabat Bilal nanam. Ada yang ke Cina, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, kazar'in nanam. Sampai akhirnya sampai ke sini nanam kazar'in seperti tanaman. Maka ketika nanam di sini konsepnya lir ilir tandure sumir, tandur zar'in itu maknanya tandur. Jadi bukannya kok terus kita tembang karangannya dewe bahasanya zar'in, tanam di sini. Kok temu dengan Eropa nggak ada masalah, tapi juga bermasalah. Orang Eropa kalau masih standar Maroko kesini dikit nggak ada masalah, perbatasan Portugal. Tapi kalau Eropa yang sudah bergerak ke sampai Yakut, perbatasan Siberia, masalah. Jinabat masalah, wong iku kampungnya salju. Iso kateran ini jinabat.
Air mengalir nggak ketemu wong batu es. Puasa masalah. Kalau puasa itu adalah khaitil abyadi khaitil aswadi, sinar hitam dan sinar putih dan sinar hitam, ya masalah. Wong siangnya itu 3 bulan, malamnya 3 bulan. Nek poso ya semaput itu. Kalau sholat enak karena siangnya cuma 2 kali. 3 bulan sholat 2 kali. 3 bulan malam sholatnya 3 kali, enak. Yang di sana, yang di Arab aja dia ribut. Apalagi yang ini ketemu. Nggak ada yang enak-enak. Ini belum belum nih sampai sini. Nah itulah makanya kemudian yang bergerak ke sini ketemu dengan peradaban Nusantara yang sudah maju, sudah komplit. Cuman ada hal-hal yang berbeda, rasnya beda. Sini ras Mongoloid sama ras Weda, sana ras Arya. Kan nggak mungkin di sini dibicarakan jenggot. Kok di sini manusia Mongoloid itu nggak berjenggot. Maka ulama dulu nggak terlalu ribut masalah jenggot karena ketemu bangsa yang nggak punya jenggot. Makan 3 jari masih ribut di situ yang enggak. Yang dimakan beda. Sana kurma, sini soto. Lah 3 jari ya buyar. Ya itu kan maka pergerakan agama ini ada yang sekarang baru diungkap lagi persoalan celana cingkrang karena orang nggak ngerti. Di sini sudah selesai yang namanya celana cingkrang itu. Dulu pakai jubah, baju syar'i, begitu nggak bisa dipakai nanam padi, jubahnya diketok. Potongan syar'i namanya syar'un. Nggak punya huruf ain, punyanya monggo bodongo, maka syar'un jadi sarung, saruan jadi sarungan. Kalau pengen cingkrang fleksibel tinggal dilinting agak tinggi, pengen medun diplotrokno. Perbincangannya tambah banyak ketika sampai sini. Kazar'in ketika nanem. Bakas binatang ulama Mekah sampai sekarang masih sama, masih unta, masih kambing, nggak ada bakasan terenggiling, undur-undur, yuyu, apalagi garangan, nggak ketemu. Loh itulah. Di sana bakas buah masih kurma, masih delima, nggak ada kesemek, sawo, duren, jengkol, cipluan, nggak ketemu. Bakas hantu di sana masih syaitan sama jin, belum ketemu sampai jadi gendruwo, gombel, kuntilanak, suster ngesot, mak lampir, gerandong. Loh, maka dialektikanya menjadi semakin banyak. Lah iya. Nah para wali yang datang ini juga khusus. Makanya orang bertanya kenapa yang ke Eropa panglima perang ini pedagang, kok yang ke sini kok wali? Ini apa? Beda-bedain. Ya enggak, memang yang datang ke sini harus wali. Nggak bisa kalau nggak wali, karena otoritas agama sebelum Islam itu Hindu. Hindu itu otoritas agamanya Brahmana. Kasta kedua kesatria nggak boleh ngomong agama, para raja. Wesya pegawai kayak gini nggak boleh ngomong agama. Apalagi sudra, petani, pedagang nggak boleh ngomong agama. Maka pedagang sekaya apapun dia tetap sudra. Maka dalam epistemologi pengetahuan Islam disebarkan oleh saudagar ini tertolak dalam teori agama. Nah yang bisa ngimbangi Brahmana itu siapa? Ya wali itu. Brahmana punya cakti, wali punya karoma. Makanya perbincangan Islam pertama itu kesaktian, karena yang dihadapi Brahmana. Nanam padi kenapa nggak diajarkan wali? Wong sini hobinya bertani. Hidup rukun ya nggak perlu diajarkan, wong di sini Bhinneka Tunggal Ika. Loh, makanya enak di sini bangsanya udah jadi. Disuruh bangun masjid ya mau segede apapun, wong nenek moyangnya hobi bikin candi besar. Mau diajari nyanyi, sholawatan, orang sini hobi nyanyi. Lihat mentok aja tok mentok tak kandani. Lihat pipo tak tutuk nganggo pipo ledeng. Istri minggat tidang bali, oh Sri. Silit dinyanyekno di sini. Demok silitku dikenayu kan endang jebol. Lu artinya perbendaraan bangsa ini sudah komplit. Makanya orang yang sekarang mengungkap kembali sunnah-sunnah yang sunnah bukan orang sini itu kadang-kadang dia ahistoris.
Jadi itu maka para wali. Jadi wali inilah otoritas Brahmana. Makanya di Indonesia itu konsep wali itu begitu mendalam. Makanya hati-hati sekarang banyak pasar wali baru. Wali-wali baru yang ditawarkan yang nggak terverifikasi itu. Ada wali bisa Isra Mi'raj 70 kali, ada wali bisa memadamkan api neraka. Yo ojo melok sing wali-wali wali-wali pasar wali baru sing luwih serem timbangane nabi. Nah ini makanya wali inilah. Nah wali ini kemudian potensi bangsa ini dengan ajaran Islam mau diapain? Potensi bangsa yang berbeda suku, beda bangsa, beda agama. Ya udah deh, daripada pusing, wong Rasulullah ini rahmatan lil alamin, sesuatu yang diikutkan Rasulullah pasti mendapatkan rahmat itu aja. Makanya kemudian perbedaan ini diikutkan cara hidup Rasulullah. Ketika ketemu Madinah yang berbeda suku, beda bangsa, beda agama, Rasul sederhana kok. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua ini para pemimpin. Artinya apa? Egaliter, setara. Pemimpin semua, nggak ada kasta, nggak ada kawula, nggak ada, semua setara. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian pemimpin harus saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Itulah masuk konsep ra'iyah, dipraktekkan untuk menjembatani hamba, kawula, gusti. Akhirnya ra'iyah masuk. Nah ro'iyah itu yang sampai sekarang dipertahankan menjadi idiom besar namanya rakyat. Jadi jangan dikira konsep ro'iyah itu konsep people, bukan. People itu vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas menjadi diktator. Makanya konsep khilafah dan ikhwanul muslimin gak cocok diterapkan dengan konsep ro'iyah. Maka di Indonesia otomatis tersingkir. Kita juga bukan komunis. Kalau komunis itu adalah apa? Komunis itu proletar. Begitu dia mayoritas, dia diktator proletariat. Nah inilah. Jadi ini konsep dasar. Makanya ro'iyah ini terus merata. Yang tadinya kawulo punya hak konstitusi menjadi kulo. Yang tadinya hamba sahaya punya hak konstitusi menjadi saya. Yang tadinya abdi Sunda punya hak konstitusi menjadi abdi. Yang tadinya pukulun para dewa disetarakan menjadi ulun di Banjar sana. Bebas sudah setelah itu, enak ro'iyah itu. Jadi sudah orang Jawa, Indonesia misalnya udah setara semua. Jadi nggak perlu pusing turunan siapa, anak siapa, setara. Itu konsep ro'iyah atau Dan satu-satunya bangsa mayoritas muslim yang bisa menerapkan konsep ini hanya muslim Indonesia. Yang lain nggak jalan. Saudi kembali ke kerajaan, beberapa negara di Timur Tengah komunis. Itu jalan ro'iyah. Makanya ro'iyah itu kalau kumpul namanya musyarakah. Orang kita menyebutnya masyarakat. Nah ini kadang birokrat itu yang megang kekuasaannya ini taruh. Kenapa birokrat itu enak? Anak siapa bisa jadi sekolah? Bodoh-bodoh tiba-tiba punya anak pinter jadi kayak itu karena konsep ro'iyah. Kalau dulu nggak ada konsep ra'iyah, yang jadi birokrat ini hanya keturunan kesatria dan wisya. Sudra nggak bisa naik kelas. Ketua MUI nggak bisa kalau nggak turunan Brahmana. Karena sekarang karena konsep ra'iyah, sampean masih birokrat gini, tiba-tiba anaknya mondok pinter, bisa jadi kiai nggak ada yang nanya. Itu karena konsep ra'iyah. Nggak perlu turunan ini. Nggak bisa jadi ulama karena bukan turunan Rasul. Itu nggak berlaku dalam konsep ra'iyah. Makanya yang diundat-undat itu kan sekarang ini kan orang nabrak dengan konsep ra'iyah. Nah ngumpul namanya musyarakah. Musyarakah itu ya masyarakat itu ya saling melengkapi. Kiai sholat yang melengkapi sarung itu pabrik punyanya Cina, maka Cina ya harus dihargai karena kalau Cinanya pergi kitanya udah gitu aja. Bikin masjid ya nggak bisa kalau nggak pakai keran itu produksi Mas Pion, maka ya kiai nggak boleh ngamuan sama Mas Pion, balik padasan. Kiai ngantuk yang bikin rokok ya gudang garam Sampurna, ya itu sudah, ya hidup itu seperti itu.
Bikin masjid, yang bikin ini ya apa, semen ya pabrik. Pergi haji, yang nyiapin pesawat itu Boeing sama Airbus, perusahaan Yahudi. Ya artinya kita nggak bisa tuh Yahudi bunuh semua, ya renang kita. Ya, makanya ulama itu tawassut, tasammu, tawazzun. Nah tapi kalau mau membangun kekuasaan bersama, konsepnya wasyawirhum fil amri, musyawarah. Maka kalau mau ikut musyawarah bebas. Pengen jadi lurah yang daftar, pengen jadi bupati daftar KPU, pengen jadi DPR daftar, sudah nggak ada bedanya. Anak Esopo terserah, kebetulan Gus Bara putranya Yai Asep. Kalau misalnya nanti ada yang nyaingi anaknya tukang ngarit, tidak ada masalah. Setelah daftar cari teman sebanyak-banyaknya, kalau nggak punya teman beli, udah gitu aja. Lu bebas kok, yang penting nggak ketahuan polisi. Maka jangan money politik, tidak boleh kalau money politik. Tapi kalau uang bensin ya nggak apa-apa. Kalau diterima masjid namanya sumbangan, terima kiai namanya bisyarah. Bebas, itu terjadi di Indonesia. Konsep ro'iyah itu begitu musyawarah, nggak peduli sampean mau anak siapa, bebas. Ini ojek online apa ini? Kalau nanti kok ojek online itu kuat, teman-teman ojol ini jadi satu, mendukung salah satunya jadi DPR, bisa. Mungkin ojek online bersatu for presiden, itu ya nggak apa-apa, bebas. Partai ake itu ya nggak apa-apa, bebas kok. Yang penting terstruktur di pendaftaran resmi, karena kita punya majelis permusyawaratan rakyat. Nah yang nata ini semua dulu para wali. Maka teritori ro'iyah ini disebut wilayah karena al-wali punya wilayah lah. Wilayah itu yang akhirnya jadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara. Kita puluhan suku bangsa agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Lu jelas enak, bebas loh. Makanya pakai Pancasila, tertinggi tetap Tuhan, udah nggak bisa kamu geser. Setelah Tuhan manusia, karena urusan di dunia ini paling banyak urusan manusia. Manusia nggak bisa hidup tanpa persatuan, dia sendiri nggak bisa. Ini loh ngaji ini persatuan, ada tukang syuting, tukang mic, orang sing kayak ya semuanya beda. Yang nata kursi bisa jadi sholatnya nggak terlalu rajin. Ini kan nggak semuanya sama kan, orang beda-beda. Dan ketika Pak Bupati terus sendiri gitu, mate Bupati. Ada yang nyiapin bikin bunga, ada apa ya, beda-beda. Makanya agama pun mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah kasih ngerti urusan agama. Khairon yang nakirah maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Baik sempurna bukan milik manusia, itu milik Allah. Maka kalau manusia baik pasti bareng-bareng. Pengajian ini baik ya karena saya diundang. Maka yang baik saya apa baik yang undang? Ya kan sama aja, bisa ribut. Kalau nggak diundang saya nggak sampai sini. Maka kebaikan ini ada yang datang, ada yang diundang. Kalau kata bupati ya baik saya, bang saya yang undang. Oh saya nggak datang pengajiannya juga jelek. Ya kan? Nah, kata ini semua ya ada kami kok Gus. Kalau kami nggak datang ya jelek. Itu cek sound bukan pengajian. Nah, tapi kalau nggak datang dipecat Pak Bupati sampean. Ya sama kan? Lu jadi bareng semuanya. Maka kemanusiaan nggak bisa hidup tanpa persatuan. Tapi untuk menopang persatuan itu butuh kerangka kesetaraan antar manusia. Tidak bisa orang tiba-tiba ingin persatuan tapi menindas yang lainnya, nggak mungkin bersatu. Persatuan itu butuh topangan kesetaraan, egalitarianisme. Itu namanya kerakyatan. Karena bangun dengan konsep ro'iyah, hidup setara, saling tanggung jawab sesuai dengan job description-nya masing-masing. Makanya topangan kemanusiaan persatuan itulah kerakyatan. Tapi jiwa itu nggak bisa menerima kesetaraan kalau hatinya mendongkol, hatinya kotor, merasa baik sendiri, merasa turunan terbaik, merasa kami yang terbaik, nggak bisa. Maka butuh hati yang jernih, penuh nilai ketuhanan. Hati seperti itu disebut hati yang penuh hikmah.
Makanya kerakyatan itu hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Hanya dengan hikmah seperti itu bisa menerima kesetaraan. Nah, orang yang punya hikmah seperti itu bijaksana, bisa mengerti orang, membedakan ini. Nah, kalau orang pun nggak punya hikmah seperti itu, kami yang terbaik, nggak punya hikmah, nggak bisa bijaksana. Yang terjadi malah bijak sini. Ya iya kan? Misalnya Gus Baro itu asal jadi bupati dari Pacet, yang diurus Pacet tok, itu bijak sini, Gus. Bijaksana itu semua ini. Makanya orang bijaksana lah yang bisa dalam permusyawarot, dan diajak musyawarah bisa kalau orang itu jernih hatinya, nggak menang-menangi dewe. Maka bermusyawarah itu bisa, perwakilan juga bisa mewakili, bisa diwakili karena jernih batinnya. Kalau orang dengan sikap hidup seperti itu, hikmah kayak gitu, menangi dewe, dia hanya bisa mau mewakili, diwakili nggak mau. Dilepas dari ketua RT, bikin RT sendiri, lah itu yang nggak bisa. Lu maka konsepnya iki Islam, ini Quran ini sembrono sampean. Baru akan tercipta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mahwa adlun wa syai'in fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi rahmatan lil alaminnya Rasulullah yang lahir di sana dalam bangsa manusia, nggak mungkin bangsa jin. Ini kebutuhannya untuk manusia, rahmatan lil alamin, karena seluruh manusia sudah penuh. Nah, sekarang kita jaga kebersamaan ini. Makanya kalau dalam bahasa kiai ya NKRI kita jaga sebisanya lah. Zikir yang tadinya sendiri-sendiri, doa sendiri-sendiri, kiai masih pengen bersatu, yang lain doa, yang lain amin-amin, kiainya doa amin. Ya kan, kalau kecapean walhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau semua pengen ikut doa dibawa ke alun-alun Mojokerto. Begitu sampai alun semua terlibat, jodol bakso ya jodol. Semua terlibat, roda ekonomi berputar, kerukunan terjaga. Sholawat juga sama, cinta Rasul kita bangun karena kita punya tanggung jawab menjaga warisan yang ada di Indonesia. Ya selawatan, begitu yang banyak ikut bawa ke alun-alun, namanya Mojokerto lawat, slayer payu, sepanduk payu, gagang pancing payu untuk gini-gini, son payu sampai orek juga Pak, laku semuanya. Ada orang mati, mari kita rukun sampai 7 hari sampai ini. Ya udah, setelah itu kita datang ke makam para wali untuk berterima kasih. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Yang belakang doakan yang pergi dulu bawa iman. Kayak kama sholai ta'ala Sayyidina Ibrahim, kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim. Setelah itu bis pariwisata laku, elep laku. Sampai di makam jual nasi juga laku. Ya kan, jual katok laku di makam-makam wali itu. Hidup semua roda ekonomi. Sampai copet bisa hidup di situ. Ya kan, terus di makam rukun gitu. Terus di makam-makam itu kita membangun relasi antara sosiologi, antropologi terkait dengan sistem religi. Makam di situ kita punya kebanggaan, hasilnya rasa cinta pada tanah di mana guru kita disemayamkan. Kalau disatukan itu kan cinta tanah air. Makanya orang yang suka ngebom teroris pasti nggak pernah ziarah kubur karena nggak ada yang ditakuti. Dan agama diatur, ketika agama itu absolut karena wasitnya Allah, ya sudah manusianya ditata. Kalau berbicara agama dibagi dua, ada yang bebas, ada yang dibatasi. Kalau saya kayak gini bebas karena bisa dibatasi, karena nggak absolut saya. Gus sudah siang libur, berhenti ya. Nah yang mutlak bener dan gak, yang absolut nggak ada yang berani bantah itu siapa? Khotib. Kalau sudah khutbah siapa yang berani? Dia absolut ya. Kalau sudah ittaqullah, nggak ada orang nggak ada, diem gini semua. Makanya agar nggak ngawur pegangi tongkat sama tek. Kalau pegang tek nggak akan ngawur, wong baca ittaqullah. Lepas teknya ditiup kipas angin buyar. Terus kalau bawa tongkat juga tertib kan, nggak mungkin gini-gini wong pegang tongkat. Ya, nah kalau pegang tongkat kok gini-gini ya tongkatnya jatuh. Makanya kalau sudah nggak ada tek, nggak ada tongkat ya saudara Prabowo ya gitu.
Makanya kalau mau ngecek kocro-kocro itu ya cek dulu masjidnya, kayak biasanya nggak ada tongkatnya. Sederhana, itu bagian dari mekanisme sosiologi, antropologi untuk menjaga konsep ra'iyah, musyarakah, musyawarah. Loh ini, nah yang kita lihat ini sesungguhnya lebih kepada teks-teksnya, ya ribut masalah bid'ah, tahayul, khurafat, nggak lihat teks, ya lihat ininya, kazar'in seperti tanaman. Nah kalau tanaman ini wujudnya apa? Uji materialnya apa? Akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqi ujibu zurra aliyaqidhu bimul kufar. Mendominasi pasar enggak tanaman ini? Istawa ala apa? Ala suq itu enggak. Jadi pasar ini mendominasi apa enggak? Nah, ini mendominasi pasar sholat terbanyak di Indonesia. Pasar masjid paling banyak Indonesia, haji terbanyak Indonesia, apal Quran Indonesia. Lo kan sudah. Yuk jibuzurroa itu benar-benar tanaman yang mengherankan. Lalu tiba-tiba kita ini terus tiba-tiba selalu membayangkan Islam kita seperti Islam di tempat lain. Ya kacau. Sana sistem sosiologi zar'innya beda. Makanya sampean ini sebenarnya kalau berbicara Rasul rahmatan lil alamin, sistem duplikasi rahmatan lil alaminnya Rasulullah terduplikasi secara penuh di Indonesia. Jadi kalau mau nanya negeri paling sunnah di dunia, Indonesia. Makanya jam segini kita masih ketawa-ketawa di pendopo lagi. Malaysia mana ada kayak begini, jam 9 malam pengajian udah nggak boleh. Nah akhirnya kita punya mekanisme sosial. Nah ketika kita punya kebutuhan untuk merawat bangsa dan negara, kita lebih mudah karena edukasi publiknya jalan. Ini kan mulutannya di kampung-kampung selalu jalan. Kiai ceramah, musim teroris kiai ngomong teroris, nah, musim covid kiai ngomong covid walaupun nggak paham. Makanya begitu polisinya capek ngelarang orang Jumatan, kiai yang bisa. Kang sesuk rasa Jumatan, siap kiai ada Jumatan, wong imamnya nggak pergi. Sopo sing ngati ngimami? Kiai ngomong Covid dong. Ya, kita akan ngomong Covid. Saudara-saudara, ini zaman digital, dosa manusia ada di dua tempat, mulut dan tangan. Mulut bisa ngomong apa saja, tangan bisa membuka apa saja. Maka dosa itu harus dihapus oleh Allah. Maka diturunkanlah azab tangan dan azab mulut, namanya corona. Mulut harus pakai masker, tangan pakai hand sanitizer. Betul? Betul. Padahal kiai ini ngarang ya. Tuh, reda. Satu-satunya penyelesaian Covid yang landai itu di Indonesia. Nggak perlu kayak yang lain dipukuli gitu, enggak. Tuh. Ini kan konsep dasar. Yang sesungguhnya hari ini kita lewati yang diajarkan Rasulullah paling baku. Rasul sudah mengajarkan di sana ada cloud, pusat data, namanya Lauhil Mahfuz. Yang orang Nasrani menyebut Tabut Sulaiman, yang orang Yunani menyebut kotak Pandora, yang orang Jepang menyebut kantong Doraemon. Terus manusia turun, fanfukhur ruh, membawa kartu, chipnya masuk ke raga menjadi apa? Penopang hidupnya chip, ruhnya bisa berhubungan dengan Lauhil Mahfuz. Maka jejak digital terlalu ada karena apa? Ini terhubung dengan satelitnya Allah. Ini enak gitu aja, tinggal kita ngambil paketan dari langit, ngaji, paket sholat. Maka nggak usah heran kalau malaikat mau nyari, kita tinggal di Sherlock, kan gampang. Ya sama kan, ini era digital, handphone pakai kartu, bagi-bagi ini bisa cari di mana-mana. Ini kan sebenarnya jejak digitalnya ada, nanti pulang bawa print out. Itu dasar. Makanya untuk mengingatkan itu bahwa kita makhluk langit itu aja. Nah sekarang terserah sampean, udah nggak ada ini, nggak disiksa di sini, wong hitungannya nanti kok. Sekarang mau sesukanya ya nggak apa-apa, karepmu. Itu kan sesukamu hidup di sini, nggak ada yang ngelarang. Masih nggak puas sama satu istri, COD, karepmu. Sekarang ini bebas era digital ini, orang nggak tahu jahat dan buruknya. Kalau dulu suka ngintip manusia mandi, ketahuan anak nakal karena pergi ke tepi sungai. Sekarang di dalam kamar bisa ngelihat apa saja di situ.
Dulu orang judi harus ke tempat perjudian, sekarang di kamar bisa ngeslot. Ayo, ini dunia baru. Manusia mengalami percepatan yang luar biasa. Peralihan dari era digital, dari era analog ke era digital ini percepatannya luar biasa. Yang hilang sudah berapa coba? Radio hilang, tinggal 1 2. TV hilang, koran hilang, surat cinta hilang, file-file besar yang numpuk mulai digitalisasi hilang. Sebentar lagi guru juga hilang kayaknya. Lalu diganti kan AI. Hilang, mau jin aja pensiun. Udah lama kan jin pensiun. Dulu yang bagian menyampaikan cinta, Sunamata Kaji Haji Kujaran Goyang, sekarang pensiun karena cinta tumbuh bersama Avanza. Pensiun semua loh. Jin yang bagian mirror on the world sekarang kalah sama CCTV. Jin saipi angin kalah sama pesawat. Jin tempiling orang semaput kalah sama undang-undang. Nempiling orang 60 juta sekarang teman. Berubah semua dunia. Manusia-manusia analog ini Pak Bupati, kalau tidak di refresh, birokrasi juga ruwet nanti. Nih, bapak-bapak yang masih analog harus pendidikan digital, nggak bisa analog terus. Sudah bisa lewat online, masih orang disuruh datang, wihnya kuno. Wis lewat itu, fase itu sudah lewat. Anak disuruh pergi beli rokok, udah nggak ke toko. Kok disuruh nggak berangkat? Online Pak. Dulu punya anak cantik, enak kita cegat di depan pintu. Siapa kamu? Anaknya siapa? Sekolahmu apa? Sekarang dicegat depan pintu, anaknya video call. Udah baru. Iya kan? Keruntuhan perusahaan yang manusia semua butuh rumah. Gak ada manusia gak butuh rumah. Tapi kenapa Lehman Brothers ambruk di Amerika? Tahun 2001-2002. Ayo. Semua negara bikin obligasi. Pusat obligasi punyanya Amerika sama Inggris. Kenapa dia gagal obligasi? Kenapa Inggris gagal Brexit? Dunia berubah. Jangan kenapa Japan Airlines bangkrut? Thai Airlines bangkrut. Itu yang gede-gede sudah 20 tahun yang lalu. Baru merambah ke sektor real yang lain. Koran ambruk, ini ambruk. Ini gudang garam tiba-tiba ambruk setelah Sritek. Ya akhirnya warungnya juga nggak laku. Wong tenaga kerjanya nggak kerja. Nah, mau kerja gimana? Dulu orang bangun jalan itu 1000 orang. Sekarang 10 orang pakai truk udah lewat, selesai jalannya jadi. Pabrik sepatu pakai manusia, sekarang pakai AI, pakai mesin. Jadi manusia itu suatu saat akan jadi zombie. Lo kok banter AI? Gerobak sapi pensiun udah cukup lama. Sekarang pabrik bensin sudah sebentar lagi kukut kalah sama baterai. Ya nanti baterai balik lagi jalan kaki takut kesetrum. Ini kan 10 tahun ini kan perputarannya cepat sekali umat Rasulullah ini. Ya kan umat Rasulullah. Dulu kita pengen lihat Afrika aja nunggu flora dan fauna. Sudah ditunggu seharian ketemunya Pak Harmoko. Sekarang pegang handphone lihat dunia ada di situ. Tengu Afrika, kadal Mesir, bokong India keluar di situ. Jadi mindset kita ini harus berubah. Dunia berubah. Ya, tapi tinggalan para pendahulu menata Indonesia dalam konsep sunnah Rasul seperti ini yang paling mapan sampai hari ini sebagai satu bentuk kesepakatan membangun lalu lintas kepentingan yang ada di Indonesia. Makanya jangan dikira, makanya kita selawatan matur nuwun ke Rasul, mulutan terima kasih sama Rasul, konsepnya kita terapkan di Indonesia dengan wajah Indonesia. Makanya banyak yang nggak paham karena konsep nanem itu berat. Makanya Allah ditanam pangeran, karena dulunya namanya sih pangeran, musola, langgar, saikhun, ustadun, kiai, gabung sama kebu Kiai Slamet, tombak Kiai Pleret. Sama sekarang yang datang pertama itu Aqua, maka sampai sekarang Ades juga Aqua. Semuanya sanyo karena yang datang pertama kali sanyo.
Mau Shimizu, mau nasional tetap Sanyo. Semua sama. Yang datang Sarimi maka mie sedap juga tetap Sarimi. Dulu bungkus orang itu tetap Kongguan, masih sampai sekarang diisi rengginang ya tetap bungkusnya Kongguan. Nah, hal-hal seperti ini mesti dipahami sehingga memahami konsep kelahiran Rasulullah itu tidak serta-merta dan selalu semata-mata kita balik flashback ke titik yang di awal. Kalau titik di awal ya semua manusia rusak. Orang sini nggak ada yang korban unta, balik ke korban unta di sana. Kalau flashback ke sananya nggak jeli, ya harus dipaksa seperti orang sana. Nah di sini maksa korban unta, tangkap polisi, mau nyuri untanya kebun binatang. Ini kan semua ada yang pengen kembali ke sana, jenggoten lagi. Ini yang satu kembali kepada Quran Sunnah, yang satu kembali kepada cucu Rasulullah. Nah ya buyar yang di sini. Dajjal, ya. Sementara yang sini nanem sudah bikin TPQ, TPA ini. Yang kembali ini nggak bikin TPQ, nggak bikin TPA, ya rampung. Sudah bikin NU, sudah bikin Muhammadiyah, bikin LDII. Ada yang mau pulang lagi gitu, kembali kepada ya jalan. Enak, sistemnya online gitu lah. Kan fawali wajaka syatral masjidil haram kan sistem online. Allahu Akbar, ini kan online aja. Makanya kalau sinyalnya hilang ya nggak ada masalah, wong online. Sarungnya bolong ya nggak apa-apa. Ting ting bakso sinyalnya hilang. Nah, ini kan sistem umatnya Rasul di negeri yang jauh. Inilah konsep rahmatan lil alamin. Maka semoga Mojokerto dan seterusnya selalu mendapatkan barokah dari rahmatal alimin ya Rasulullah. Gus Bara dan keluarga, Pak Wakil Bupati dan seluruh jajaran Forkompimda tak dongakno sehat, barokah uripe, manfaat uripe keluargane sae sedaya. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin wa yuwafi ni'amahu wa kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansurna rahmatak wa dzakkirna wa nasina birka. Ya Allah, ij'al aulatana dzurriyyatina dalam al khair li batang sulung qiyamah bil rasul muqasidana maqasidul akhir wa tukar haliban la baina ummatina masyayikh majal jal muassis Mojokerto. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Allahumma takhrim ajrahum la tabil ba'mum. Allahumma ij'al qabrahum mutamirradul jinan. Allahumma ij'al qabrahum Rasulullah fi haqqi wa najil rabbika radiyatan mardiyah wa tukhlifa ya rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'alna ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna Allahumma farrih ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma farrih ummatan Allahumma aslih ummatan sayyidina Muhammad sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad